Saat Anda berusia 70 tahun, rumah Anda mungkin dipenuhi benda-benda yang diam-diam membebani Anda, baik secara mental maupun fisik. Apa yang dulu tampak perlu atau berharga kini menjadi tumpukan barang, mengisi ruang Anda dengan kenangan masa lalu yang mungkin tak lagi Anda butuhkan. Tapi inilah kebenaran yang mengejutkan. Mempertahankan benda-benda ini bisa menghambat Anda untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan memuaskan seperti yang selalu Anda impikan. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 6 benda rumah tangga umum yang membebani Anda dan mengeksplorasi bagaimana melepaskannya dapat membebaskan Anda untuk hidup dengan lebih mudah dan jernih. Jika Anda belum berlangganan, langgananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan video apapun. 1. Perabotan usang dan tak terpakai. Perabotan lama dan tak terpakai bisa menjadi salah satu penyumbang terbesar kekacauan di rumah. Seiring waktu, kita mengumpulkan barang-barang yang dulu berguna atau sedang tren, tapi kini tak lagi memiliki fungsi praktis. Barang-barang ini mungkin termasuk perabotan warisan dari keluarga, hadiah dari teman, atau pembelian impulsif bertahun-tahun lalu. Kita sering menyimpannya hanya karena sudah lama bersama kita, meski tak lagi sesuai dengan gaya hidup kita saat ini. Pertimbangkan situasi Budi. Di usia 74 tahun, ia telah tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun. Seiring waktu, ruang tamunya penuh sesak dengan kursi dan meja yang sebagian besar jarang digunakan. Ruangan yang dulu nyaman dan ramah perlahan menjadi sumber frustrasi. Putrinya menunjukkan bahwa ada 5 kursi di ruangan itu, tapi hanya 2 yang rutin diduduki. Pengamatan ini membuat Budi sadar bahwa ruang tamunya tak hanya penuh dengan perabotan, tapi juga barang-barang yang menghambat aliran ruang, menyulitkan pergerakan. Dengan membuang beberapa perabot yang tak fungsional, Budi berhasil membuka ruang tamunya. Ruangan terasa lebih ringan, lapang, dan mengundang. Perubahan sederhana ini membawa rasa bebas dan memungkinkannya menghargai barang yang tersisa. Seiring bertambahnya usia, perabotan tak perlu bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada sekadar kekacauan. Ini bisa menjadi bahaya tersandung, meningkatkan stres, dan menghambat pergerakan di rumah. Penting untuk mengevaluasi setiap perabot dan bertanya, kapan terakhir saya pakai ini? Jika Anda tak ingat, mungkin saatnya melepasnya dan menciptakan ruang hidup yang lebih fungsional dan damai. 2. Pakaian yang tak pernah dipakai. Pakaian di lemari Anda bisa memiliki nilai sentimental, tapi juga bisa jadi beban berat, baik secara fisik maupun mental. Banyak dari kita menyimpan pakaian yang tak lagi pas, atau tak dipakai bertahun-tahun. Entah itu setelan dari acara spesial yang sudah lama berlalu atau tumpukan kaos lama di laci, kita sering menyimpannya dengan harapan akan berguna lagi suatu hari. Tapi jika Anda tak memakainya bertahun-tahun, tanyakan pada diri sendiri mengapa benda itu masih ada, memakan ruang berharga. Siti, di usia 72 tahun, berada dalam situasi serupa. Lemarinya penuh dengan pakaian yang tak dipakainya selama puluhan tahun. Gaun dari era 80-an, jaket dari masa kerjanya, dan sepatu yang tak lagi pas. Setiap pagi, ia berdiri di depan lemari penuh pilihan, tapi tetap memakai beberapa barang nyaman dan praktis. Baru setelah ia memutuskan untuk merapikan lemari, ia menyadari betapa jernih pikirannya. Siti memilah pakaiannya jadi 3 kategori, yang rutin dipakai, yang tak lagi pas atau nyaman, dan yang disimpan untuk berjaga-jaga. Di akhir proses, Siti mengubah lemarinya jadi ruang yang lebih terkendali. Pakaian yang benar-benar ia sukai dan pakai mengisi ruang itu, membuatnya merasa lebih ringan dan teratur. Barang ekstra yang tak lagi dibutuhkan disumbangkan kepada yang membutuhkan, membantunya merapikan sambil membantu orang lain. Merapikan lemari bukan hanya soal membuang pakaian lama, ini tentang menyederhanakan rutinitas harian dan menciptakan lingkungan yang mencerminkan siapa Anda sekarang, bukan masa lalu. Melepaskan barang yang tak lagi berguna membuat berpakaian di pagi hari jadi lebih mudah dan menyenangkan. Anda akan merasa segar, lebih teratur, dan tak lagi terbebani masa lalu. 3. Obat kedaluarsa dan perlengkapan mandi lama. Di banyak rumah, lemari obat dan laci kamar mandi sering terabaikan, perlahan menumpuk obat kedaluarsa dan perlengkapan mandi yang terlupakan. Kita mungkin menyimpan botol resep dari tahun lalu, atau produk perawatan kulit setengah pakai yang tak kita suka. Barang-barang ini sering disimpan untuk berjaga-jaga, padahal tak berguna. Bahkan, dalam beberapa kasus, ini bisa membahayakan kesehatan kita. Agus, di usia 75 tahun, bangga menjaga rumahnya tetap rapi.
Namun suatu hari, saat mencari perban di lemari obatnya, ia terkejut menemukan banyak obat kedaluarsa. Botol obat pereda nyeri yang tak dipakai bertahun-tahun, tabung salep antibiotik setengah kosong, dan resep untuk kondisi yang tak lagi ia miliki memenuhi lemari. Menyadari risiko menyimpan obat kedaluarsa, Agus menghabiskan waktu membersihkan lemari itu. Saat membuang barang tak perlu, ia merasa lega, tahu hanya barang aman dan berguna yang tersisa. Menyimpan obat kedaluarsa tak hanya tak perlu, tapi juga berbahaya. Hal sama berlaku untuk perlengkapan mandi. Produk perawatan kulit, kosmetik, dan parfum juga punya tanggal kedaluarsa, dan memakainya lewat masa itu bisa menyebabkan iritasi atau infeksi kulit. Jika Anda tak memakai produk lebih dari setahun, mungkin saatnya membuangnya. Luangkan waktu untuk memeriksa lemari obat dan laci kamar mandi Anda. Jika menemukan obat kedaluarsa, buang dengan benar sesuai panduan lokal. Jika menyimpan perlengkapan mandi yang tak dipakai lama, saatnya melepasnya. Menyederhanakan rutinitas kamar mandi tak hanya memberi ketenangan pikiran, tapi juga memastikan hanya barang yang rutin dipakai yang memakan ruang, menciptakan lingkungan lebih aman dan teratur. 4 kertas lama, dokumen, dan surat tak terpakai. Kekacauan kertas adalah salah satu bentuk kekacauan yang paling mudah diabaikan, tapi bisa cepat tak terkendali. Tagihan, garansi, laporan pajak, dan tanda terima menumpuk seiring waktu. Banyak di antaranya jadi usang dan tak lagi berguna. Seringkali, kita stres saat mencari sesuatu yang penting di antara tumpukan ini. Dewi, di usia 73 tahun, merasa kewalahan oleh banyaknya kertas di rumahnya. Lemari arsipnya penuh dengan tagihan listrik lama, garansi kedaluarsa, dan dokumen pajak dari tahun 1980-an. Suatu hari, setelah kesulitan menemukan dokumen asuransi penting, ia sadar sudah waktunya merapikan. Ia menghabiskan waktu memilah setiap kertas dan terkejut melihat betapa banyak dokumen tak perlu yang disimpannya. Di akhir proses, lemari arsipnya menyusut setengah, dan ia bisa dengan mudah menemukan dokumen yang benar-benar dibutuhkan. Melepaskan dokumen lama bukan hanya soal menciptakan ruang fisik, ini juga tentang mengurangi kekacauan mental. Dengan catatan digital yang semakin umum, tak perlu menyimpan salinan fisik segalanya. Mulailah dengan memilah kertas dan simpan hanya yang benar-benar perlu, seperti dokumen hukum, catatan medis, dan berkas keuangan penting. Daur ulang atau hancurkan sisanya. Untuk surat, ambil pendekatan proaktif. Buang langsung surat sampah, bayar tagihan segera, dan berhenti berlangganan majalah atau buletin yang tak lagi menarik. Dengan meluangkan waktu merapikan kertas dan surat, Anda tak hanya merebut kembali ruang berharga, tapi juga menikmati rasa teratur dan damai. Tahu dokumen penting mudah diakses dan kertas tak perlu tak lagi terlihat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 5 barang dapur yang tak pernah dipakai. Dapur sering jadi salah satu area paling berantakan dan kacau di rumah. Seiring waktu, kita mengumpulkan berbagai alat, peralatan masak, dan perkakas yang awalnya berguna, tapi kini tak lagi memiliki tujuan nyata. Dari wadah tak serasi hingga alat kecil yang berdebu, barang-barang terlupakan ini bisa cepat mengubah dapur dari ruang fungsional jadi kekacauan tak teratur. Saat kita menyimpan barang yang jarang dipakai, kekacauan menumpuk, membuat memasak atau sekadar berada di dapur jadi sulit dinikmati. Hadi, pria berusia 76 tahun, telah tinggal di rumahnya selama puluhan tahun, dan seperti banyak dari kita, ia tak terlalu memikirkan koleksi barang yang bertambah di dapurnya. Seiring waktu, dapur jadi tempat pembuangan alat-alat tak terpakai dan terlupakan. Blender, pengolah makanan, pemanggang roti, dan pembuat kopi terdorong ke belakang lemari, sementara laci penuh dengan perkakas acak, beberapa di antaranya bahkan tak ia ingat membelinya. Dapurnya perlahan jadi lebih seperti gudang daripada tempat memasak dan makan. Bertahun-tahun, ia mengabaikan kekacauan itu, meyakinkan diri bahwa suatu hari ia mungkin memakainya, meski jarang terlihat. Suatu pagi, saat mencari wajan untuk sarapan, Hadi tak sengaja menjatuhkan tumpukan loyang tak terpakai yang terselip di sudut lemari. Melihat begitu banyak barang terabaikan tiba-tiba menyadarkannya, ia tak memakainya bertahun-tahun. Saat itulah ia tersadar, dapurnya jadi ruang kacau dan tak teratur, dan ia menyimpan barang yang tak lagi berguna. Sudah waktunya berubah. Dengan semangat baru, Hadi mulai merapikan dapurnya. Ia memeriksa setiap barang di lemari dan laci,
Bertanya apakah ia benar-benar memakainya rutin atau hanya memakan ruang berharga. Ia menemukan alat yang sama sekali terlupakan, seperti pembuat popcorn yang hanya dipakai sekali atau set sendok takar yang terkubur di bawah lapisan perkakas lain. Saat bekerja melalui kekacauan, Hadi hanya menyimpan barang penting untuk rutinitas memasak hariannya. Barang yang jarang dipakai, seperti pembuat roti dan panci besar, dikemas dan disumbangkan. Di akhir proses, dapurnya berubah total. Kini jadi ruang teratur dan fungsional di mana setiap barang punya tempatnya, dan Hadi bisa dengan mudah menemukan yang dibutuhkan tanpa menyaring tumpukan alat terlupakan. Dapur bebas kekacauan tak hanya lebih estetis, ini juga membuat memasak dan membersihkan jadi lebih mudah dan menyenangkan. Dengan barang lebih sedikit untuk dikelola, Hadi menemukan bahwa menyiapkan makanan lebih cepat dan membersihkan setelah makan tak lagi terasa berat. Ia sadar bahwa dapur penuh alat dan peralatan tak serta-merta membuatnya jadi juru masak lebih baik. Yang terpenting adalah barang esensial. Beberapa alat pilihan baik, seperti pisau bagus, wajan kokoh, dan blender andal, adalah semua yang ia butuhkan untuk membuat makanan enak. Meluangkan waktu untuk merapikan dapur Anda bisa punya dampak serupa. Mulailah dengan menilai barang di dapur Anda dan tanyakan, kapan terakhir saya pakai ini? Jika sudah bertahun-tahun, atau barang itu hanya berdebu, mungkin saatnya melepasnya. Mudah untuk membenarkan menyimpan barang karena sentimental atau harapan akan memakainya lagi suatu hari, tapi menyederhanakan dapur tak hanya menciptakan lebih banyak ruang, ini juga membawa rasa tertib dan efisiensi. Saat dapur Anda ramping dan teratur, memasak jadi lebih sedikit tugas dan lebih menyenangkan. Anda akan menemukan lebih banyak ruang untuk bergerak, lebih banyak waktu untuk bereksperimen dengan resep baru, dan rasa puas lebih besar saat bisa dengan mudah mengambil alat yang dibutuhkan. Pada akhirnya, menyederhanakan dapur Anda bisa membantu mengubahnya jadi jantung rumah Anda lagi. Dengan lebih sedikit kekacauan dan lebih fokus pada yang esensial, dapur Anda akan jadi tempat di mana Anda benar-benar bisa menikmati proses memasak dan berbagi makanan dengan orang yang Anda sayangi. 6. Barang sentimental yang tak lagi berguna. Barang sentimental sering jadi yang tersulit untuk dilepaskan. Surat lama, souvenir, dan kenang-kenangan dari pengalaman masa lalu punya nilai emosional besar, membuat kita mudah merasa bersalah saat memisahkan diri darinya. Namun, saat barang-barang ini menumpuk, mereka bisa menciptakan kekacauan tak perlu dan membuat rumah Anda terasa lebih berat dari yang seharusnya. Rina, di usia 78 tahun, menyimpan kotak-kotak penuh barang sentimental dari setiap tahap hidupnya. Saat pindah ke rumah lebih kecil, ia sadar punya seluruh unit penyimpanan penuh dengan barang yang tak dilihatnya bertahun-tahun. Meski sulit, Rina mulai secara selektif melepaskan barang yang tak lagi membawa sukacita. Ia menyimpan beberapa barang bermakna, seperti album pernikahan dan surat dari orang terkasih, tapi menyumbangkan barang lain dan bahkan memotret barang yang ingin ia ingat. Merapikan barang sentimental bukan tentang menghapus masa lalu. Ini tentang secara sadar memilih menyimpan hanya yang benar-benar membawa sukacita. Kenangan yang melekat pada barang-barang ini ada di dalam diri Anda, bukan pada benda itu sendiri. Melepaskan kenang-kenangan berlebih bisa membebaskan ruang emosional, memungkinkan Anda lebih fokus pada saat ini dan masa depan. Dengan menyederhanakan koleksi barang sentimental Anda memberi ruang untuk pengalaman baru sambil tetap menghormati masa lalu tanpa membuat Anda kewalahan. Seperti yang telah kita lihat, merapikan dapur Anda bukan hanya soal membersihkan. Ini tentang menciptakan ruang yang fungsional, teratur, dan menyenangkan digunakan. Dengan menyederhanakan dapur Anda bisa membuat memasak dan menyiapkan makanan jadi pengalaman yang lebih efisien dan bebas stres. Entah itu melepaskan alat yang jarang dipakai atau mengatur alat esensial Anda, manfaatnya jelas. Lebih banyak ruang, lebih sedikit stres, dan pengalaman memasak yang lebih baik. Jadi, apa yang Anda pelajari hari ini? Satu hal apa yang akan Anda ambil dari video ini dan mulai praktikkan di dapur Anda? Bagikan pikiran Anda dengan kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten hebat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan selamat merapikan.